Ya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Luis dan kita akan bersama-sama melanjutkan ya PA kita dari Matius 7 yang adalah pasal terakhir dalam seri Khotbah di Bukit. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau terus memimpin kami tanpa terasa sudah hampir di penghujung tahun ya Tuhan. PA kami sejak kami memulai kitab Matius, bahkan sebelumnya juga kami bersyukur Tuhan pimpin kami setiap 2 minggu boleh belajar lebih dalam, diingatkan, disegarkan, dibukakan akan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan sering kali kami merasa tidak terduga Tuhan berbicara kepada kami. Juga malam hari ini kami mohon Tuhan menuntun kami dalam mempelajari Matius 7 supaya kami boleh sungguh mengerti akan semangat, akan spirit dari khotbah di bukit, apa artinya menjadi seorang murid dengan hikmat yang harus kami miliki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembahasan kami malam hari ini dari awal sampai akhir, kiranya Tuhan yang pimpin dan memperkaya, memperlengkapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam Matius 7 ya. Yang kita tahu pada akhirnya setelah orang mendengar semuanya ya, apa yang Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit ini, orang harus membuat keputusan ya, what will we do with that begitu ya. Nah, itu kan bicara masalah hikmat. Karena itu kita akan baca dulu ya Matius 7 di pasal yang terakhir ini, pasal 7 ini dalam khotbah di bukit, apa yang Yesus sampaikan ya. Kita baca Matius 7 ayat pertama sampai ayat pertama sampai kedua lebih dahulu ya, bukan ayat 12 maaf. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kata menghakimi itu kan dalam bahasa Yunani krino, itu artinya bukannya nggak boleh menilai ya, tetapi menghukum atau mengutuk. Jadi seringkali orang salah begitu ya. Orang berpikir, oh apapun kita nggak boleh komentar. Karena kalau kita komentar itu, kita menghakimi. Komentar itu kalau tepat, itu kan menilai. Ya, yang dimaksud dengan menghakimi di sini dari kata krino itu adalah mengutuk ya atau menghukum begitu loh ya. Nah, itu yang tidak boleh Bapak Ibu ya. Ya, jadi Yesus tidak melarang penggunaan akal sehat di dalam menilai ya. Ayat 15 sampai 20 misalnya ya, kita melihat nabi palsu begitu ya. Yesus bilang justru kita mesti melihat menilai mereka begitu ya. Ayat 15 sampai 20. Jadi apa yang dilarang sebetulnya Bapak Ibu? Yang dilarang adalah sikap mencari-cari kesalahan dan menghukum orang lain. Nah, ini yang dilarang ya. Jadi ini yang dilarang mencari-cari kesalahan dan menghukum orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Apa tuh contohnya? Misalnya ya, mengkritik ya. Bukannya nggak boleh mengkritik ya, tetapi kita lihat tujuannya. Mempermalukan, nah itu nggak boleh jelas ya. Atau mencari kekurangan orang lain dengan tujuan menjatuhkan. Alkitab memerintahkan kita untuk menasehati, mengingatkan, menegur, mengoreksi, untuk membangun. Ya, yang dilarang di sini adalah mengkritik, mencari kekurangan, untuk menjatuhkan. Nah, itu ya. Jadi itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini berlawanan dengan sikap rendah hati. Ketika orang mempermalukan, mencari-cari kesalahan atau mengkritik untuk menjatuhkan, maka itu muncul dari rasa superior ya atau kesombongan begitu ya. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, di sini tidak ada cinta kasih. Ini yang dilarang oleh Yesus. Kita boleh mengatakan A itu A, B itu B. Kita boleh mengatakan sesuatu itu benar, sesuatu itu salah, sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya. Tetapi kita mengatakan memang yang sebenarnya. Kita bukan menghukum, kita bukan mengutuk, kita bukan mempermalukan, kita bukan mencari kekurangan, kita bukan mau menjatuhkan. Dan kita nggak merasa lebih baik dari orang lain. Jadi itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang Yesus bicarakan di sini adalah sikap yang superior, merasa diri lebih suci, lebih baik dari orang lain, mau menjatuhkan orang, karena itu metodenya mempermalukan, menghukum, ya, mengkritik, mencari kekurangan, dicari-cari kekurangannya. Nah, itu nggak boleh, ya.
Karena kenapa? Yesus mengingatkan ada prinsip timbal balik di ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini prinsipnya. Bahwa di dalam kita menghakimi atau menilai, kita juga akan dinilai, begitu ya. Misalnya kita melihat perumpamaan hamba yang tidak mengampuni, saudara sekalian, hamba yang tidak mengampuni. Eh, kita melihat di situ dia tidak mengampuni, begitu ya. Dan apa yang terjadi ya dia tidak mengalami pengampunan. Jadi karena dia tidak mengampuni, dia pun dijebloskan kembali ke dalam penjara ya. Nah, bagaimana kita memperlakukan orang lain? Nah, seperti itu kita akan dilakukan ya. Karena kalau kita tidak berbelas kasihan eh, memperlakukan orang lain, maka kita pun tidak akan mendapatkan belas kasihan ya. Jadi ketika kita tidak berbelas kasihan kepada orang lain, meskipun mereka gagal atau salah, maka kita menutup hati kepada mereka, saudara sekalian ya. Dan ini akan berlaku juga sesuatu yang eh, sama kepada kita. Jadi belas kasihan adalah batas supaya ketegasan kita tidak keluar jalur jadi mengutuk. Jadi kita boleh dong menegur. Kalau orang salah kan kita tegur begitu ya. Kalau kita seorang atasan, bawahan kita salah kita tegur begitu loh. Ya. Tapi apa batasnya? Batasnya itu belas kasihan. Kita tegur supaya dia jangan jatuh dalam kesalahan lagi. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, jangan melangkahkan diri sendiri dan orang lain. Itu kan lahir dari belas kasihan, ya. Nah, ini kalau misalnya seseorang tidak ada belas kasihan, nah itu Yesus katakan, ya, ah, itu sudah melampaui batas, Bapak Ibu, ya. Karena itu penting sekali di sini kita lihat. Berikutnya, apa yang Yesus katakan di sini adalah dalam ayat yang ketiga dan keempat, ya, di ayat 3 dan keempat. Yesus menggunakan ilustrasi dari dunia tukang kayu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, saudara, dunia tukang kayu, dunia Yesus ya. Jadi jelas sekali dia menggunakan itu. Selumbar itu apa? Itu serpihan kayu kalau kita tahu lagi serut begitu ya, kayu diserut begitu ya, saudara sekalian, atau kayu itu sedang dipahat, itu kan ada serpihan kecil ya, sangat kecil gitu loh. Nah, kesalahan orang lain seringkali cuma segitu. Tapi balok itu sebesar apa? Itu kayu besar untuk konstruksi. Kayu besar gitu loh, Bapak Ibu. Bukan kayu kecil ya. Bukan tongkat begitu kan. Kayu besar buat bisa bikin tiang begitu kan. Berarti kan besar sekali. Nah, Yesus mengatakan, bagaimana bisa melihat selumbar di mata orang yang gitu kecil, sedangkan balok di mata sendiri tidak kelihatan. Nah, ini berarti ada something wrong. Kalau mata kita ketutup balok, jangankan selumbar. 10 balok pun kita nggak bisa lihat. Begitu kan? Bagaimana orang bisa menilai selumbar di mata saudaranya, sementara mata dia ketutup balok. Jadi Yesus mau mengatakan apa? Yang kamu katakan tentang kesalahan orang itu nonsens. Jangan-jangan kamu proyeksi begitu. Yang kamu yang bilang balok itu jangan-jangan kesalahanmu sendiri. Karena kalau kita belum membuang balok dari mata kita, kita nggak bisa lihat selumbar. Balok pun nggak bisa lihat, begitu kan? Nah, ini kontras yang menyoroti kecenderungan manusia. Yaitu memang kita sebagai manusia mudah sekali, Bapak Ibu, melihat kesalahan kecil orang lain. Kok nggak gini ya? Kok nggak gitu? Kita tuh peka begitu ya. Karena kita tahu apa yang semestinya begitu ya. Sehingga kalau nggak ada atau terjadi sesuatu yang di luar itu, ya kita langsung cepat peka mengatakan, ada something wrong begitu ya. Nah itu oke, saudara sekalian ya. Tapi problemnya seringkali kita tidak proporsional. Kesalahan kecil orang lain kita lihat sebagai kesalahan besar dan serius. Nah, sebaliknya juga yang tidak fairnya, melihat kesalahan besar sendiri sebagai tidak salah atau salah kecil. Nah, ini jadi proporsinya tidak pas. Kesalahan kita itu seringkali balok, kesalahan orang lain itu selumbar, ya. Tetapi seringkali kita melihat melihat orang lain itu seperti balok, kesalahan kita tuh selumbar. Nah, ini yang Yesus katakan jangan, ya. Apa problemnya sih orang bisa seperti itu? Problemnya adalah lupa introspeksi diri. Jadi pelajaran dari tentang menghakimi ini sebetulnya apa lessonnya? Lessonnya itu kita mesti sering-sering introspeksi diri. Jangan sampai lupa. Karena introspeksi diri memerlukan kemampuan dan kemauan. Kita tahu kalau kita ada usia tambah 40 ke atas begitu ya.
Kita tidak bisa melihat dekat, Bapak Ibu ya. Kita perlu kacamata plus, ya. Kita tidak bisa melihat dekat, jauh kita kelihatan, dekat tidak kelihatan, begitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita bisa memperbaiki penglihatan kita dengan melihat yang dekat dulu, yang paling jelas dan paling dekat, begitu ya. Nah, itu akan jauh lebih baik. Jadi introspeksi itu memerlukan kemampuan dan kemauan ya. Dan kalau orang mengkritik orang lain dan lupa introspeksi diri, itu yang Yesus sebut munafik. Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maksudnya, introspeksi diri dulu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara sangat make sense, Yesus ngomong. Ya, artinya kalau mata saya ketutup balok, bagaimana saya bisa ngeluarin sesuatu dari mata orang? Dan kalau saya berusaha melakukannya, itu kan munafik, begitu ya. Jadi ini yang disebut dengan munafik, mengkritik orang lain. Kita bukannya nggak boleh mengomentari orang lain loh, ya. Orang kalau salah jalan kita komentarin. Tapi kalau kitanya sendiri lupa introspeksi saat yang sama, ya itu kan jadi munafik, Bapak Ibu. Ya kita, Yesus tidak maksudkan supaya kita tuh ekstrim. Oh kalau gitu kita jangan kritik siapa-siapa. Mau dia berbuat kesalahan, dia ngomong apa, dia berbuat apa, saya diam aja. Karena saya itu tidak mau menghakimi. Bukan. Boleh kita ingatkan orang, tapi introspeksi diri dulu saat yang sama. Baru kita mengingatkan orang lain lebih fair. Maksudnya begitu. Tetap kita harus mengingatkan orang lain. Tetapi jangan lupa introspeksi diri. Ya, sebagai contoh, misalnya ada orang mengatakan, kenapa sih kamu datang telat terus begitu ya? Nah, itu nggak ada masalah. Mengingatkan orang lain kali kalau datang ke gereja atau datang kemana begitu ya, jangan telat. Tetapi dia nggak sadar. Tiap minggu dia juga telat. Nah, itu yang dimaksud, Bapak Ibu. Sebelum kita mengingatkan orang lain, coba kita tanya diri kita. Selama ini saya udah tepat waktu dong? Oke, saya selama ini tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Oke, silakan ingatkan. Ya, jadi di situ kita menghindari jerat kemunafikan maksudnya. Jadi bukannya tidak boleh. Yesus sendiri mengingatkan setiap muridnya untuk kritis, begitu ya. Untuk kritis dalam pengertian yang salah-salah, yang benar-benar. Tetapi kepada diri juga harus lebih dulu prioritas. Kita harus bisa menintrospeksi diri kita. Karena bagaimana kita bisa melihat kesalahan orang lain kalau mata kita sendiri tertutup oleh kesalahan besar? Ya, kita mau bantu orang lain dari kesalahan kecil kan, jangan sampai nanti jadi kesalahan besar. Betul, itu bagus sekali. Jangan tunggu besar baru kita kasih tahu. Masih selumbar kita kasih tahu. Cuman, bagaimana kita bisa lihat selumbar itu kalau mata kita tertutup balok? Maka Yesus bilang, boleh, tapi remove, singkirkan balok itu dari matamu dulu. Itu namanya priori introspeksi diri. Itu namanya introspeksi diri. Kita boleh menilai, kita boleh membantu orang, menolong orang supaya dia jangan sampai bikin kesalahan besar. Tapi first of all, introspeksi diri. Ya, maka jalan keluar bagi seorang munafik, bagi Yesus adalah keluarkanlah dahulu balok dari matamu, yaitu dengan kata lain introspeksi diri dan juga bertobat. Ya, jadi sebenarnya simpel ajaran ini, saudara sekalian tidak sulit dimengerti. Banyak orang seringkali dua ekstrim ya, tidak mau ngomong dan komen apa-apa. Kenapa saya juga nggak sempurna? Bukan begitu, Bapak Ibu ya. Kita dipanggil untuk mengingatkan satu sama lain, bukan karena kita sudah sempurna. Tapi karena kita nggak sempurna, maka kita harus saling mengingatkan. Tapi sisi lain, sebelum kita ingatkan orang lain, kita harus lihat diri kita dulu. Ya, jadi ini yang Yesus maksudkan ya. Murid-murid itu harus saling peduli, saling mengingatkan. Tapi murid-murid first of all harus rajin introspeksi diri. Ya. Urgensinya itu apa, saudara sekalian? Yesus nggak mengatakan biar aja lah selumbar di mata saudaramu. Kita harus membantu orang lain. Selumbar itu juga bisa bikin mata orang buta loh. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan, ah biarin aja dia berbuat gitu kan, oh, kesalahan kecil ini. Saya juga banyak kesalahan. Bukan. Kalau kita tahu itu selumbar bisa melukai dia, nanti membuatnya buta. Kita harus bantu gimana caranya kasih tahu dia ada sesuatu di mata mesti dibuang. Tapi, kata Yesus, prosesnya mulai dari diri kita. Ya, keluarkan dahulu balok. Dan ini yang penting. Setelah itu, kita bisa melihat dengan jelas. Itu kata Yesus. Wah, setelah itu ketika kita mengingatkan orang, kita jelas ngomongnya apa dan dia diberkati oleh omongan kita itu. Ya, sering kali kenapa orang bukannya nggak terima ditegur begitu ya, tapi merasa tegurannya nggak pas. Oleh sebab ya negur itu ngelihatnya nggak jelas. Kenapa dia ngelihatnya nggak jelas? Karena dia belum melakukan introspeksi diri. Nah, kalau dia sudah introspeksi diri, baloknya sudah disingkirkan, maka dia bisa melihat dengan jelas. Saya rasa, saya yakin Bapak Ibu, most of the time orang terima diingatkan.
Ya, orang orang terima diingatkan. Tentu dengan hikmat Tuhan ya, most of the time nggak selalu saya tahu memang. Tapi kita memang perlu menegur dan mengingatkan saudara kita yang melakukan kesalahan. Tapi kalau kita sudah singkirkan balok, kita pasti lakukannya dengan rendah hati. Ya, saudaraku, saya ingin mengingatkan ya, kita kan sudah sepakat sama-sama melayani, kita tuh harus jaga ya, jaga confidentiality ya. Saya juga bisa salah, saya juga bisa tidak sengaja ngomong, tapi ya saya ingin ingatkan, ya ya kalau ngobrol dengan orang ya jangan jangan meng- tidak perlu membicarakan yang konfidensial yang sudah kita sepakati di rapat. Saudara, itu kan orang bisa diingatkan seperti itu. Dan kita mengingatkan dengan kerendahan hati karena kita juga bisa salah. Nah itu beda dari menghakimi yang merasa superior. Oh saya nggak pernah bikin kesalahan begini, yang bikin cuma orang seperti ini. Dan saya kasih tahu kamu, nah itu menghakimi. Jadi beda sekali menilai dengan menghakimi, karena menghakimi itu dari kesombongan dan superioritas ya, dan niat menjatuhkan, menghukum begitu ya, biar tahu rasa begitu kan. Tapi kalau mengingatkan, menegur itu tidak. Itu dari kerendah hati, saya sudah introspeksi diri, saya juga bisa salah, tapi saat ini saya bisa lihat dengan jelas. Dan saya mengasihi saudara saya ingin membangun dia, bukan menjatuhkan. Jadi berbeda ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak sempurna, dan tentu tidak tunggu sempurna baru mengingatkan orang lain. Kalau begitu, kita nggak akan pernah melaksanakan perintah Tuhan ini. Karena sampai kita ketemu Yesus, nanti baru kita sempurna ya. Nah, tapi selama kita jujur tentang kelemahan diri, kita boleh dan bisa dan harus mengingatkan, mengoreksi orang lain dengan kasih, rendah hati, dan lemah lembut. Ya, mungkin bukan kita, tapi seorang teman kita, begitu ya, yang lebih dekat ya. Tapi intinya kita harus menolong. Kita harus menolong, Bapak Ibu ya. Tentu ini bicara hikmat secara case by case ya, seperti apa bentuknya. Tapi itu prinsipnya. Nah, menarik sekali. Kemudian Yesus berkata di ayat yang ke-6, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Apa ini, saudara sekalian ya? Ini satu topik yang tiba-tiba muncul begitu loh. Apa ini? Apa maksudnya Yesus? Barang yang kudus, sebetulnya kalau bicara barang kudus dalam Alkitab, itu menunjuk kepada makanan persembahan khusus untuk imam. Yaitu barang kudus ya. Jadi seringkali kita mendengar istilah barang kudus, kita pikir apa barang kudus ya? Apa itu cawan, apa perkakas di bait Allah? Apakah itu air yang ada di bait Allah? Apanya yang kudus? Itu makanan imam. Bukan makanan yang dipersembahkan untuk Tuhan, saudara sekalian. Makanan yang dipersembahkan khusus disisihkan buat imam ya dan keluarganya. Itu disebut barang yang kudus. Kita coba lihat Imamat 22 ayat 10. Setiap orang awam tidak boleh memakan barang yang kudus. Seorang pendatang yang tinggal pada imam atau seorang upahan tidak boleh memakan barang yang kudus. Nah, artinya apa? Makanan imam tidak boleh dimakan jemaat. Tidak boleh dimakan teman serumahnya yang nginap. Makanan imam itu barang yang kudus. Memang Tuhan kasih ke imam yang sudah melayani dia. Nah, berikutnya, mutiara itu apa? Mutiara melambangkan hal yang berharga. Dikontraskan dengan apa? Anjing dan babi. Saudara, menurut perkataan Yesus, apa itu sifatnya anjing dan babi? Kedua binatang ini binatang haram di dalam perjanjian lama. Ya, binatang yang tidak yang najis begitu ya. Jadi dia memang tidak boleh dimakan begitu ya oleh orang Yahudi begitu kan. Nah, kenapa Yesus menggunakan anjing dan babi? Karena memang ini melambangkan sikap yang tidak menghargai. Tidak menghargai. Kita tahu seekor babi cenderung main di lumpur begitu ya. Demikian pula anjing-anjing tertentu. Nah, tapi prinsipnya apa, saudara yang mau ajarkan Yesus? Ada orang yang belum siap menerima kebenaran tertentu, ya. Sehingga ketika itu diberikan, itu nanti malah banyak efek negatifnya. Doktrin predestinasi itu sangat berharga, ya. Rahasia kekekalan Tuhan memilih kita, coba tuh ya. Sangat precious. Tapi kalau main diajarkan pada siapa saja yang nggak jelas Kristen nggak Kristen, ya dekat nggak dekat sama Tuhan, dewasa atau nggak dewasa, kita ajarkan, nanti mereka kesimpulannya lain. Saya benci sama Tuhan. Tuhan pilih kasih. Begitu, saudara sekalian. Barang yang berharga jadi kesimpulannya orang benci Tuhan.
Bukannya bersyukur sama Tuhan bahwa kita orang berdosa bisa dipilih sampai kekekalan, sekarang menuduh Tuhan. Tuhan adalah diktator yang pilih kasih, ya, hanya menyelamatkan sebagian dan biarin yang lain masuk neraka. Saya benci Tuhan seperti itu. Nah, itu namanya. Jangan membuang barang yang kudus dan mutiara kepada babi, ya, pada anjing. Supaya dia jangan berbalik mengoyak kamu. Nah, ini memang jadi problem, saudara sekalian ya. Dari mana kita tahu orang belum siap? Satu hal kita belajar dari Rasul Paulus, makanan rohani perlu disesuaikan dengan level kedewasaan rohani, ya. Perlu disesuaikan dengan level kedewasaan rohani. Jadi tidak semua orang itu siap, saudara sekalian ya, untuk mempelajari hal-hal yang uh, sulit gitu ya. Sekali lagi ini jangan salah mengerti, ini bukan eksklusivitas. Oh iya, jangan jangan pernah ajarin ke dia, dia mah nggak level begitu. Bukan, bukan ya saudara sekalian. Ini lebih kepada hikmatnya. Jadi bukan masalah eksklusivitas siapa berhak, siapa nggak berhak, tapi kebijaksanaan membagikan kebenaran. Di mana kita bicara, kapan kita menyampaikannya, bagaimana cara menyampaikan kepada siapa, ya. Sebagai contoh yang paling gampang lah. Semua perintah Tuhan itu kudus dan sangat berharga. Orang harus belajar dan memegang. Tapi ketika kita mengajarkan anak 10 perintah Allah, bagaimana kita mengajarkan jangan berzina? Gimana cara ngajarnya? Kan kita harus jelas Bapak Ibu ya. Jangan berzina, kekudusan pernikahan, kekudusan seksual, itu adalah ajaran yang sangat berharga dari firman Tuhan. Ya, apalagi di zaman sekarang ini ya. Tetapi kita nggak bisa sembarangan ajarin kepada semacam segala macam orang. Nanti bisa salah mengerti kan, Bapak Ibu ya. Anak kecil misalnya ya. Bagaimana kita mengajarkan mereka jangan berzina? Apa yang mesti kita jelaskan dulu? Apa itu yang bukan berzina? Apa itu berzina? Nah itu loh. Di mana, kapan, bagaimana caranya, kepada siapa? Tergantung, begitu ya. Karena kebenaran Allah itu terlalu berharga, too precious, untuk dilemparkan kepada yang akan menyalahgunakannya. Ya, seringkali orang itu, saya makanya agak keberatan begitu ya. Kadang-kadang kalau orang nggak jelas apa begitu, ikut-ikut seminar topik yang sulit. Saudara, saya bukan eksklusif, bukannya kita itu nggak mau orang lain percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita mengadakan seminar atau topik yang sulit begitu ya, saya kira kita mesti memikirkan juga secara hikmat ya. Di mana, siapa yang untuk siapa kita ngadakan ini begitu ya? Kapan kita ngadakannya? Ya, bagaimana caranya begitu kan? Apa yang kita mau bahas? Kenapa? Karena memang ketika orang yang tidak berkepentingan ya, yang tidak menghargai begitu kan ya, atau belum sampai ke sana kerohaniannya, belum ngerti, dia ikut itu banyak sekali efek negatifnya. Ketika dibagikan dengan sembarangan kepada orang yang tidak menghargainya, kebenaran Allah akan dianggap rendah nilainya, bahkan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pemberi dan penerima. Kadang kita nggak bisa menghindari, Bapak Ibu. Kadang kita nggak bisa menghindari. Ya, memang Injil adalah batu sandungan bagi orang yang akan binasa. Tetapi kalau kita bicara mengenai membagikan kebenaran firman Tuhan yang sulit begitu ya, ya kita mesti lihat-lihat ya. Ya, ini memang Yesus katakan satu prinsip. Dia tidak katakan lebih jauh dari ini. Dia bicara menggunakan anjing, babi, mutiara dan barang yang kudus untuk kita menafsirkan sendiri nanti ya. Dalam aplikasinya gimana? Bagaimana begitu kan ya? Kalau saya memberitakan Injil, lalu orang itu menghina Tuhan Yesus, perlu nggak saya next time beritakan Injil lagi? Gitu aja ya. Kalau perlu kapan dan di mana? Karena kalau saya ulangi lagi, dia menghina lagi. Menghina itu kan berdosa. Jadi saya beritakan Injil bikin dia berdosa. Nanti makin berani, makin jahat menghinanya, lebih berdosa lagi. Nah itu loh maksudnya. Kita mau bagikan Injil, bagus. Tapi siapa yang kita berikan? Caranya gimana? Ya, Uh, kira-kira kalau dia berespon gini, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, itu yang Yesus maksudkan adalah kita dipercayakan hal berharga, minta hikmat Tuhan, Tuhan. Kalau ini saya mau berikan pada siapa, di mana, kapan, dan ini ya, bagaimana caranya? Itu intinya, saudara sekalian. Ya. Kemudian Yesus masuk ke ayat berikutnya, yaitu mengenai doa, saudara sekalian ya, ayat 7 dan 8 ya, ayat 7 dan 8. Jadi di ayat 7 yang ke-8 Yesus mengatakan kalimat yang terkenal ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat,
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, ini luar biasa ya tentang doa. Artinya digunakan present tense. Yesus bilang, don't stop. Minta terus sama Tuhan. Minta, cari. Itu ketok pintu, nggak pernah, jangan berhenti. Tuhan mau kita terus dan rajin berdoa. Ya, ini tentang perumpamaan ketekunan di dalam Lukas ya, ayat Lukas 11 ayat 5 sampai 8 ya, dan juga 18 ayat 18 ya, seperti janda yang lalim itu, hakim yang lalim dan janda yang miskin ya. Saudara, ini disebut dengan hikmat pengemis. Pengemis itu saudara perhatikan ya, nggak pernah bosan minta loh. Saya perhatikan ya, pengemis itu nggak pernah bosan minta. Sudah ditolak ya, dicuekin, yang nggak digubris sama sekali. Pagi, siang, malam dia minta terus. Nah itu maksudnya. Satu sisi kita bilang, kok kayak begitu ya? Tapi sisi lain, kita belajar satu hikmat. Hikmat seorang pengemis. Apa itu hikmat seorang pengemis? Ketekunan membuka tangan manusia. Kita pun percaya, ketekunan doa membuka tangan Tuhan. Itu maksudnya Yesus. Ini bukan kita paksa Tuhan, bukan kita itu manipulasi Tuhan, tidak. Ini Tuhan yang minta, kita itu minta-minta sama Dia. Ya, kita bukan main datang ke Tuhan minta-minta begitu. Tuhan undang kita minta-minta. Kalau kita tidak rajin doa minta-minta, kita salah. Oh, saya bukan pengemis lah. Saya nggak mau minta sama Tuhan berulang-ulang. Salah. Sebab ini perintah dari Yesus. Mintalah terus-menerus, carilah terus-menerus, ketoklah terus-menerus. Itu kan poinnya. Kenapa malu? Kenapa saya bukan pengemis? Justru di hadapan Tuhan mesti jadi pengemis. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab mereka punya kerajaan sorga. Setiap kita mesti datang sebagai pengemis kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya. Saudara, ketekunan dalam doa akan membuka tangan pertolongan Bapa. Bukannya Tuhan nggak bisa kasih tanpa doa. Tapi dia mau membentuk kita jadi orang-orang yang bertekun dalam doa dan selalu rendah hati. Bergantung pada Tuhan. That's the point. Ada banyak hal Tuhan kasih kita tanpa kita doa. Tiba-tiba dapat berkat. Kapan saya nggak pernah minta? Ya itu, Tuhan kalau mau berikan bisa. Tapi poin Tuhan sebagai kita sebagai murid Yesus, hikmat disiplin seorang murid adalah rajin berdoa. Jadilah pengamis di hadapan Tuhan. Jangan sungkan minta-minta sama Tuhan. Nanti kalau kok Tuhan koreksi, permintaannya keliru, ya kita perbaiki. Saudara sekalian, ya. Ada janji yang pasti, yang mencari akan mendapat, yang mengetok akan dibukakan, yang minta akan menerima. Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya ya, dengan tujuan selalu giving the best untuk kita. Nah, itu poin Yesus. Jadi ini bukanlah teori doa yang memanipulasi Tuhan seperti diajarkan berapa orang. Oh, pokoknya kita masih bayangkan ya, bayangkan BMW, bayangkan kamu punya istana, nanti kamu minta Tuhan terpaksa berikan, enggak. Itu ajaran sesat Saudara sekalian ya. Ini ajaran Yesus. Kita minta dari iman, dari kerendahan hati, sebagai seorang pengemis, seorang anak, begitu ya. Kita anak, tapi kita meminta seperti seorang anak, sekaligus kita juga mempunyai hikmat pengemis, artinya kita nggak akan stop minta. Anak bisa capek minta, ya, ketika papa mamanya nggak jawab ya. Tapi pengemis nggak pernah capek minta. Karena itu kita tuh anak Tuhan, tapi kita mesti minta dengan hikmat pengemis. Dan itu Yesus maksudkan, ya. Kenapa? Karena Bapa ingin memberi. Kalau Bapa nggak ingin memberi, nggak akan ngundang kita doa. The reason Tuhan Yesus itu suruh kita minta karena Bapa suka memberi, tapi Dia mau memberi kepada orang yang memang merasa memerlukan. Dan siapa yang merasa memerlukan? Yang siang malam gak henti berdoa. Itu, saudara sekalian. Karena tujuan Tuhan, tujuan Bapa adalah giving the best. Karena itu Dia invite, Dia undang kita, minta, begitu ya. Jangan kita sungkan. Jangan kita enggan. Jangan kita malas-malasan berdoa, Bapak Ibu. Ini undangan luar biasa. Siapa yang undang kita minta sama Dia? Kita kalau sampai minta tolong sama orang kan tidak diundang. Terpaksa kita minta tolong. Nggak ada orang undang kita minta tolong. Kamu minta tolong sama saya dong. Nggak ada, saudara sekalian. Cuma Tuhan. He invites us to ask. Begitu ya. Dan luar biasanya Bapak selalu memberikan yang terbaik, saudara ya. Jadi ini yang kita bersyukur bahwa Bapak selalu memberikan yang terbaik di dalam ayat yang 9 10.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Saudara, Yesus menggunakan ilustrasi dari kehidupan sehari-hari di Galilea. Ya, mungkin kita tanya, apa hubungannya ikan sama ular begitu ya? Batu sama roti. Roti dan ikan kita tahu semua adalah makanan umum di sekitar Danau Galilea. Ya, Eh, ada anak yang dengar Yesus khotbah waktu nanti Yesus beri makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Ya, itu memang makanan umum, bukan makanan mewah. Itu makanan biasa, saudara sekalian ya. Seperti nasi dan apalah, nasi dan sayur begitu kan, nasi dan bayam, sesuatu yang sangat umum sekali di Indonesia misalnya ya. Nah, meski roti bundar itu seringkali mirip batu, Bapak Ibu. Ya, roti bundar itu mirip batu. Tapi seorang bapak kan bisa bedakan mana batu, mana roti. Anak mungkin dikasih bisa dibohongi begitu ya. Nah, nih makan nih roti. Dia nggak tahu. Begitu dia gigit, giginya patah. Karena mirip begitu kan. Tapi Bapak tidak mungkin. Siapa di antara kamu yang tahu bahwa batu sama roti itu mirip, sengaja kasih batu ke anaknya? Nggak mungkin. Kamu pasti kasihnya roti. Batu kamu nggak kasih. Demikian pula ular itu mirip dengan ikan lele, saudara sekalian. Tapi kan seorang bapak tahu, saya mesti masak yang mana. Ya kan? Saya masak ikan lele buat anak, saya masak ular. Kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang terbaik pada anak-anakmu. Apalagi papamu yang di sorga. Saudara, Tuhan bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak. Ya, kita aja bapak yang di dunia ini, orang tua di dunia bisa bedakan batu sama roti. Kita kasih anak kita roti, batu kita nggak kasih. Kita bisa bedakan mana lele, mana ular. Lele kita kasih karena ikan. Ular kita nggak kasih karena beracun. Apalagi Tuhan. Kalau dia kasih kita something, pasti the best. Dan kalau dia nggak kasih, pasti itu beracun. Pasti itu merusak. Ya, batu tidak dapat dimakan. Bahkan berbahaya. Ya, Bapak tidak akan memberi hal yang useless. Dan seperti ular, dangerous. Ya, saudara sebetulnya tanpa sadar kita sering meminta hal yang berbahaya loh. Untung aja Tuhan nggak mengabulkan semua yang kita minta. Kalau Tuhan mengabulkan semuanya, bisa terjerumus sendiri kita loh. Beberapa hal kita minta itu dangerous buat kita. Tuhan berikan kepada saya kemewahan dan kekayaan supaya saya dihormati orang. Itu berbahaya loh kalau dikabulkan. Karena Amsal mengatakan, jangan beri aku kemiskinan supaya aku mencuri, dan jangan beri aku kekayaan supaya aku jangan mengutuk Tuhan. Melupakan Tuhan. Itu dangerous kadang-kadang permintaan kita. Tapi Bapak always knows the best. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita, saudara sekalian. Ya, Tuhan bikin saya dong supaya berpengaruh, punya karisma dan terkenal, dihormati orang. That's very dangerous, saudara sekalian. Itu permintaan dangerous. Silakan saja orang meminta, tetapi Bapak tahu yang terbaik, dia akan memberikan terbaik. Dia tidak akan memberikan yang beracun, tidak akan memberikan yang berbahaya, tidak akan memberikan hal yang tidak berguna buat kita. Itu poin dari Yesus. Kalau orang tua di dunia memberi yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa di sorga. Bapa selalu memberi yang terbaik. Melindungi kita dari hal-hal yang menipu, hal yang useless, dan dari permintaan kita yang dangerous, berbahaya. Jadi kita dipanggil untuk percaya kepada kasih dan hikmat Allah ya. Jadi jangan berhenti berdoa hanya karena belum tahu jawabannya. Karena poin dari doa bukannya Bapak nggak bisa kasih, tapi kita jadi pendoa yang tekun nggak. Itu poinnya. Bapak is always a giving father. Tapi kita nggak selalu orang Kristen yang tekun. Yang perlu diproses kitanya, saudara sekalian, bukan Tuhannya. Ya, karena Tuhan adalah Allah yang suka memberi. Dia memberi hidup, dia memberi keselamatan, dia memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita segala satu. Tidak ada satu hal pun yang Bapak tidak berikan. Problemnya, kita sudah jadi orang yang selalu berdoa nggak? Nah, itu poin Yesus. Seorang murid Yesus mesti rajin berdoa. Dijawab nggak dijawab sesuai kehendaknya, tetap doa. Itu lifestyle, itu disiplin dan hikmat seorang murid. Ya. Jadi apa pelajaran dari doa, saudara sekalian, yang sebetulnya kita dapatkan di sini? Apa poinnya Yesus mau sampaikan di sini dalam ayat 7 sampai 11 kalau kita boleh ringkas ya. Saudara, kita dipanggil tekun berdoa bukan karena Allah itu pelit ya, bukan. Aduh, kita mesti 100 kali doa lu karena Tuhan itu nggak gampang ngasih. Bukan, bukan. That's not the point. Kita dipanggil tekun dan rajin berdoa bukan karena Allah mempersulit atau enggan menjawab, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi intim, akrab, dan belajar percaya pada Bapa.
Jadi orang suka salah konsep Bapak Ibu ya. Orang suka pikir gini, emang nggak gampang ya sama Tuhan ya. Nggak bisa loh kita cuma sekali minta doa, harus berkali-kali bertahun-tahun. Tuhan itu mempersulit. Tidak. Tuhan tidak mempersulit, saudara sekalian. Banyak hal kita nggak minta dia kasih. Tapi dia mau melalui permintaan terus-menerus supaya kita lebih akrab dan lebih percaya kepada dia. Percayalah dari dalam hatimu, Bapak sangat mengasihi kamu. That's the point. Ketekunan membangun intimasi bukan memaksa Tuhan. Ya, doa yang tekun menyatakan iman dan ketergantungan kepada Tuhan. Ya, jadi bukannya kita itu meragukan kemurahan hati Allah. Kita bukan mengatakan Allah pelit. Kalau nggak didorong-dorong, diminta-minta, nggak diingatkan, dia nggak akan kasih. Bukan, Bapak Ibu. Bapak di sorga memberikan seringkali yang kita nggak duga. Artinya memang hatinya selalu memberi. Tapi kenapa kita masih berkali-kali minta seringkali? Karena Tuhan mau kita bersandar pada Dia. Karena ketika kita bersandar pada Bapa, kita akan mengalami manisnya ikut Tuhan Yesus. Dan itu nggak akan terjadi kalau kita nggak rajin berdoa. Tuhan tidak bisa instan produksi begitu ya. Ini pengalaman manis ikut saya. Dia harus membimbing kita melalui proses doa yang tekun ya. Ketekunan berdoa lahir dari keyakinan akan kasih Bapa, bukan asumsi Tuhan itu pelit dan mesti diminta berkali-kali baru kasih. Ya, kita harus jelas teologinya Bapak Ibu. Doktrin kita tentang Tuhan harus clear. Kita tidak boleh curiga Allah pelit loh. Kita harus percaya Bapa suka memberi, murah hati, sangat-sangat luar biasa generousnya. Karena itu ketekunan berdoa poinnya adalah untuk kita lebih bersandar dan percaya pada Dia. Ya, jadi doa itu bukanlah transaksi ya, tetapi relasi Bapa anak. Itu poin Yesus. Maka Yesus gunakan istilah Bapa dan Yesus gunakan istilah siapa anakmu begitu ya. Siapa di antara kamu yang kalau anaknya? Ini relasi Bapak anak, bukan transaksi. Transaksi orang yang ngemis-ngemis begitu kan masih berulang-ulang bukan relasi anak bapak dan seringkali anak kita pun kalau minta sesuatu nggak dikasih besok dia minta lagi besok dia minta lagi pada suatu titik kita berkata begini kenapa saya mesti nggak kasih ya kok nggak ada saya udah pikir-pikir nggak ada sesuatu yang buruk kok begitu ya nggak ada efek buruk kok saya kasih itu kepada dia ya udah saya kasih kita pun bisa seperti itu. Apalagi ya, kita mungkin belum tentu seorang yang suka memberi sampai bagaimana, tapi Bapak pasti suka memberi ya. Jadi Allah adalah Bapak yang rindu memberkati anak-anaknya. Tetapi saudara sekalian, dia selalu ingin memberi yang the best. Ya, bukan sekedar memberi loh ya, memberi the best. Kalau memberi the best itu berarti memang dipikirkan baik-baik ya dan sebagainya ya. Jadi permintaan doa kita tidak selalu sesuai dengan the best bagi Tuhan ya. Tidak selalu sesuai dengan itu. Yang baik bagi kita mencakup hal jasmani dan rohani kebutuhan kita ya. Jadi berkat tidak hanya untuk masa depan, tapi untuk masa kini juga ya. Seringkali kan kita pikir Tuhan berkati saya begitu ya, supaya saya bisa gini 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 di masa depan. Iya, tapi bukan cuma itu. Sekarang ini kalau kita diberikan itu kita bergantung pada Tuhan nggak? Itu juga pertimbangan Tuhan ya. Nah, saudara sekalian, jadi sekali lagi itulah seorang murid Kristus harus rajin berdoa ya. Nah, berikutnya puncak dari etika khotbah di bukit. Ini luar biasa ya, Matius 7 ayat 12. Orang sebutnya seringkali golden rule ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ini disebut golden rule ya. Tetapi ini sebetulnya ajaran unik Yesus yang menghubungkan semua ajaran etika di ayat-ayat sebelumnya. Kenapa Yesus bilang, kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata kasihlah musuhmu. Ya. Kenapa dia mengajarkan barang siapa melihat seorang perempuan menginginkannya sudah berbuat zina? Kenapa dia mengajarkan kalau kalau kamu tuh marah, kamu tuh sudah membenci begitu ya? Apa sih poinnya? Saudara, poinnya itu golden rule ya, karena ini inti dari para kitab Taurat dan para nabi. Itu apa? Ini ajaran unik Yesus. Hukum emas ini melampaui standar etika. Standar umum zaman itu seperti ajaran Kongfucu. Jangan perbuat pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang perbuat padamu. Kamu mau dirampok nggak? Nggak mau. Jangan merampok. Kamu mau difitnah nggak? Ya, jangan memfitnah. Itu negatif ya. Jangan berbuat pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang perbuat padamu. Yesuslah yang pertama merumuskan versi positif. Ya.
Jadi kalau saudara cek kalimat ini tidak ada di dalam ajaran moral, agama dan filsuf dan ahli etika manapun sepanjang sejarah manusia. The first time yang ngomong Yesus. Jadi di situ bukti dia adalah anak Allah. Dia membawa satu kebenaran yang tidak ada dalam pikiran manusia, begitu ya. Jadi mengikut Yesus bukan sekedar menghindari berbuat jahat, kita pengikut Tuhan, jangan berbuat jahat ya. Bukan cuma itu, tetapi aktif dan rajin berbuat baik bagi sesama. Kita tanya, what can we do? Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk membantu dia? Ini merangkum seluruh perintah Allah, yaitu Taurat dan para nabi. Ya, saudara. Jadi golden rule ini sebetulnya ya orang berkata golden rule seringkali kan pikirannya yang diajarkan Confucius begitu ya. Jangan berbuat pada orang apa yang kamu tidak mau orang berbuat padamu. Ini sebetulnya melampaui loh. Ya, ini melampaui etika ya yang diajarkan dikenal oleh dunia. Karena etika Yesus adalah mengasihi, ya mengasihi, aktif, proaktif begitu kan ya, bukan pasif, bukan menghindar, tetapi mengambil inisiatif begitu kan. Nah, ini yang Yesus ajarkan ya. Dan berikutnya, saudara sekalian, Yesus mengajarkan tentang dua jalan. Ya, ayat 13 sampai 14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Saudara sekalian, apa Yesus ajarkan di sini ya, di dalam ayat 13 dan 14. Hidup di dunia itu berbeda dari hidup yang kekal. Ya, hidup di dunia itu seringkali mengikuti arus massa. Mana yang banyak orang pergi, kita ikut jalan itu, begitu ya. Hidup kekal itu mengikut Kristus, yang memang minoritas. Jadi Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada para muridnya, jangan menjadikan mayoritas atau tren sebagai standar. Ikutlah aku, follow me, just one, me. Artinya apa? Ya memang jalannya cuma satu, yaitu Yesus. Jalannya sempit, begitu ya. Kemudian pintunya sesak, sempitlah jalan. Maksudnya adalah pilih Yesus. Karena di luar Yesus ada ribuan pilihan. Terserah mau pilih yang mana, begitu ya. Sangat banyak pilihan, jalannya gampang. Kalau nggak suka sama yang satu, cari yang lain yang lebih gampang, begitu ya. Tapi kalau ikut Yesus ya jalan sempit cuma satu, ya. Saudara, jalan yang sempit membutuhkan kesadaran dan kerelaan berkorban. Ya, pintunya sempit, jalannya sesak, begitu ya, pintunya sesak, jalannya sempit. Orang sudah masuk sudah susah, begitu ya. Di dalam juga susah, jalannya sempit. Mending orang berkata begini, iya memang ikut Yesus masuknya sempit sih. Tapi sesudah masuk kita menemukan padang berumput hijau yang sangat lebar sekali. Kata Yesus nggak begitu, saudara sekalian ya. Tuhan bisa memimpin kita ke sana. Tetapi dalam menjadi seorang murid, kita harus expect perjalanan kita itu, jalannya tuh nggak mulus. Ya, pintunya itu sesak, sempitlah jalan. Itu memang jalan benar menuju kerajaan sorga. Ya. Saya baru nonton seorang YouTuber itu ya, naik motor masuk ke sebuah desa yang terpencil di Jawa Barat, dekat Cianjur. Saudara, saya ikutin dia naik motor begitu ya, dengan videonya, dia lewat jalan yang sangat kecil sampai dia berkata, waduh, ini nggak bisa masuk, ini kok bisa masuk, kok bisa ada desa, lokasinya sampai susah dijangkau begitu ya. Ya memang cuma jalan itu, nggak ada jalan lain, saudara sekalian ya. Yang lainnya rumput semua. Mau jalannya jalan sekecil itu, jalan yang ya, kalau salah jalan bisa jatuh ke pinggir begitu kan. Nah, murid sejati adalah kaum minoritas. Karena Yesus mengatakan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit, few. Jalan lebar, tidak perlu ambil keputusan, otomatis mudah diikuti. Just follow the crowd ya. Ikuti aja orang banyak begitu ya. Kita mungkin pakai prinsip ini kalau pilih restoran. Kalau mau tahu restoran mana yang enak, lihat yang rame. Kalau rame pasti enak. Kalau nggak rame nggak enak begitu kan. Oke lah. Kalau restoran saya mengerti. Tetapi dalam mengikuti Yesus, dalam hidup kekal, kita nggak boleh ikut orang banyak. Kita ikut Yesus. Saudara sekalian, jalan sempit itu perlu komitmen, tidak banyak teman, orang jalannya sempit kok ya. Jalan berdua kan sempit. Satu-satu dan jalannya sukar begitu loh ya. Sukar diikuti. Nah, tetapi itu jalan yang benar. Saudara, lebih mudah mengajarkan jalan lebar daripada jalan sempit. Karena itu kita mesti waspada kepada nabi-nabi palsu
yang menawarkan jalan lebar. Nah, ini dia ya. Karena setelah ini Tuhan Yesus bicara soal nabi palsu. Apa ciri khas nabi palsu? Ikut Yesus gampang. Kamu doa besok jadi kaya, ya. Hari ini sakit, doa besok jadi sembuh. Waspadalah. Nabi-nabi palsu bilang ikut Yesus itu so easy, jalannya lebar. Nah, itu saudara sekalian ya. Jadi Yesus menghubungkan ajaran ini dengan ajaran berikutnya. Apa maksudnya jalan sempit? Dia bukan mau menyusahkan kita. Dia bukan mau bikin hidup kita sengsara, tapi dia mengatakan dunia ini berbahaya sekali. Kalau kita tidak hati-hati mengikuti jalan Tuhan Yesus, kita bisa disesatkan oleh serigala berbulu domba, yaitu nabi palsu. Yang inti-inti khotbah ajarannya adalah jalan lebar. Saudara sekalian, itu sebabnya Yesus lanjut ke dalam ayat yang ke-15. Dia mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, fenomena nabi palsu sudah ada sejak perjanjian lama ya. Itu apa contohnya tuh? Ciri khas perjanjian lama. Menubuatkan hal-hal yang menyenangkan tapi bukan dari Tuhan. Contohnya ya, Raja Ahab mau perang begitu kan. Dia tanya nabinya ya, yang dia gaji begitu kan. Aku pergi perang apa jangan ya? Kalau nabi yang benar berkata begini kan. Kamu nggak boleh pergi perang. Kalau kamu pergi perang kamu pasti mati. Maka oleh seorang nabi palsu yang juga digaji oleh raja, ditampar nabi itu begitu ya. Jangan ngomong kalimat yang tidak mengenakan hati raja. Raja, Tuhan berkata kepadaku tadi malam, raja pergi perang, raja pasti menang. Ya, akan ada kemenangan bagi kamu. Saudara, itu nabi palsu. Nabi palsu, ciri khasnya apa? Selalu beritanya enak-enak, jalannya lebar. Itu nabi palsu, ya. Karena kalau kasih tahu raja, raja, kita mesti bertobat. Kalau enggak Tuhan nanti mengirimkan musuh untuk menyerang kita. Kita harus bertobat. Oh, nabi palsu berkata, jangan ngomong seperti itu. Ada damai di kerajaan kita. Ya, ada damai dengan Tuhan beserta raja kita. Tidak mungkin musuh mengalahkan kita. Nah, itu nabi palsu. Jadi tujuan mereka adalah menyenangkan manusia, tapi bukan dari Tuhan. Ya, jadi mereka mengatakan always peace and peace. Nah, itu dia, sudah. Ciri khas nabi palsu di PL, beritanya sama, damai, damai. Tidak ada peperangan, tidak usah bertobat, everything is good. Ya, nggak perlu kita ubah apa-apa. Ya, kita sudah di jalan yang benar, gitu kan? Jadi intinya semuanya begitu ngomong. Tujuan mereka bukan karena itu kebenaran, tapi karena ingin menyenangkan raja. Dan mereka punya tujuan selfish, ya, lainnya. Tetapi memang yang membuat jadi sulit, kenapa kita harus hati-hati? Karena mereka tampilannya seperti domba, casingnya seperti domba, meyakinkan bahkan tampak rohani, saudara sekalian, ya, tampak rohani. Jadi sulit dibedakan dari guru yang benar. Sama-sama PDT gelarnya, sama-sama PDT gelarnya. Ya, kalau ada dokter juga dia juga ada dokter. Hah? Gelarnya di belakang tiga, dia juga ada tiga atau empat. Bedanya apa? Sama-sama PDT kok, ya, sama-sama GI begitu kan, saudara sekalian. Kita tahu di luar sana mereka-mereka uh, yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan tapi sebetulnya nabi palsu, ya. Ini adalah sesuatu yang kita harus waspada, ya. Karena ciri khas mereka apa? Merusak, memecah, dan agenda pribadi. Mereka selalu ingin menjadi legenda. Mereka mau dikenang sebagai legenda, ya, seperti Steve Jobs begitu ya. Kira-kira mereka untuk bidang rohani lah begitu ya. Steve Jobs kan untuk Apple, untuk iPad, iPhone ya. Mereka mau jadi legenda begitu loh. Jadi mereka itu mau menjadi larger than life ya. Saudara sekalian, tapi itu ciri khasnya merusak, memecah agenda pribadi. Dan mereka menawarkan alternatif yang lebih mudah, yaitu apa? Berkat tanpa pertobatan. Jadi khotbahnya isinya berkat aja. Nggak perlu bertobat ya, nggak perlu kita berubah, kita dikoreksi begitu kan, kita ini selama ini pandangannya salah, enggak. Just blessing, blessing, blessing. Itu serigala berbulu domba ya. Yang kedua adalah menjanjikan keselamatan tapi tanpa komitmen pemuritan ya. Jadi mereka bicara tanda kutip Injil, saudara sekalian, Injil keselamatan, tapi nggak ada discipleship. Itu kan gampang ya, cuma terima keselamatan begitu loh. Ya kan? Nggak ada harga yang dibayar. Nah, itulah ciri khas nabi palsu. Nabi palsu
secara khusus mencegah, menghalangi orang ikut jalan sempit, saudara sekalian ya. Maaf nih, bukan jalan sempat ya, jalan sempit ya. Jadi eh, nabi palsu secara khusus mempersulit orang ikut jalan sempit ya. Apa contohnya, saudara sekalian? Nggak usah kamu itu ikut-ikut PA, nggak usah. Ya, nggak perlu ikut gereja yang ada PA itu. Itu hanya memuaskan rasio dan inteleknya. Kita ikut Roh Kudus. Nah, itu contohnya. Jadi dia bukan hanya menunjukkan orang ke jalan lebar, tapi dia melarang dan menghalangi orang ikut jalan sempit. Seperti itu, saudara sekalian, ya. Jadi kita tahu kan ada orang-orang tertentu mengatakan, oh Bapak Ibu nggak usah baca Alkitab, nggak usah, serahkan ke saya. Ya. Yang penting berikan persembahan, ya. Yang penting ya ikuti doa saya, kan begitu. Ya itu nabi palsu, saudara sekalian, ya. Jalan sempit itu benar-benar sukar, bukan karena jalannya sendiri sempit saja, tetapi ada hambatan ejekan dari nabi palsu bagi orang mengambil jalan tersebut, ya. Jadi mereka sinis begitu loh bagi orang-orang yang belajar firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mau tahu, mau belajar, mereka sinis mengatakan apa bedanya? Kamu belajar apa bedanya? Mendingan gak usah belajar begitu ya. Jadi mereka menghalangi orang ikut jalan sempit. Kita tahu kita sudah belajar firman Tuhan secara mendalam. Kita tahu memang tidak gampang begitu ya. Tapi kita tahu this is the way ya. Ini jalan yang Tuhan mau begitu kan. Tetapi nabi palsu tidak senang lihat begitu saudara sekalian. Dia mengatakan takut terekspos begitu. Dia akan mengatakan hal seperti itu tidak helpful buat gereja ya dan sebagainya. Nah, karena itu kita harus menguji. Mengujinya bagaimana? Nah, Yesus beritahukan saudara sekalian cara mengujinya begini. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, ya. Dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Oke. Saudara, semua pengajaran harus diuji oleh firman Tuhan, betul, ya. Tidak bisa dianggap benar hanya karena masuk akal. Make sense loh yang diajarkan? Make sense? Nggak bisa. Kita harus menilai benar itu apakah sesuai Alkitab atau biblical. Bukan make sense, ya. Make sense itu kan tergantung orang. Kalau dia dia itu konsepnya belum Kristen, make sense buat dia berarti bukan Kristen begitu kan? Iya, kalau dia sudah Kristen, make sense buat dia sesuai Alkitab begitu loh. Tapi standar utama kita menilai sesuatu itu benar apa enggak adalah Alkitab. Di mana Alkitab mengatakan hal itu atau apa Alkitab ajarkan? Apakah itu sesuai dengan ayat Alkitab? Di mana ayatnya? Kita harus tanya seperti itu. Tuhan menolong orang yang menolong dirinya. Kalau kamu tidak tolong diri kamu, Tuhan nggak tolong kamu. Ayatnya di mana? Kedengarannya masuk akal. God helps those who help themselves. If you don't help yourself, how can God want to help you? Ada seorang ibu pernah ngomong sama saya di Amerika. Yaitu ada ayat Alkitab, ya. Pak. Ngomong Tuhan hanya menolong orang yang menolong dirinya. Saya bilang, di mana ayatnya, Tante? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Itu kata Benjamin Franklin. Bukan kata Rasul Paulus. Jadi kita harus jelas ya Bapak Ibu ya. Suatu pengajaran, statement yang make sense, harus dicek. What verse? What book of the Bible? Ujian utama adalah etika. Nah, tambahan dari Yesus, bagaimana kita mengujinya? Ujiannya adalah etika, bukan pengetahuan dan retorika saja. Oh ya, bagus khotbahnya. Pengetahuan banyak begitu ya. Hidupnya bagaimana? Nah, itu dari situ kata Yesus, dari situ kita tahu ya. Gelar atau penyataan iman harus diuji dalam tindakan dan praktek hidup sehari-hari. Ya. Saudara, Tuhan menguji Israel dikatakan seperti menguji kebun anggur ya. Ini kan disebutnya ya. Apakah orang bisa memetik buah anggur dari semak duri? Berarti kan bicara buah anggur begitu ya. Israel itu kan disebut kebun anggurnya Tuhan. Dan Tuhan makan buahnya seolah-olah begitu ya. Dia petik di ayat 2 dikatakan Yesaya 5. Buahnya asam. Dari situ kan dikatakan nggak benar Israel. Nggak benar ya. Kebun anggurku mengecewakan aku kata Tuhan. Nah, prinsip ini berlaku untuk semua yang mengaku Kristen ya. Tindakan menunjukkan karakter sejati bukan hanya perkataan atau retorika. Jadi integritas itu penting Bapak Ibu ya, keselarasan perkataan dan tindakan. Ini ujian utama. Apakah seorang benar-benar hamba Kristus atau hanya mengaku-ngaku? Jadi katakan seorang mengaku diri hamba Tuhan, yang nggak jelas dari mana asalnya,
Doktrinnya kelihatannya benar, begitu kan ya, retorikanya, khotbahnya juga baik, tapi hidupnya nggak benar, dia dia tidak boleh diperlakukan sebagai seorang yang hamba Tuhan yang benar, ya. Karena keselarasan hidup dengan perkataan itu penting. Jadi ketika orang mengkhotbahkan dengan benar, mengajar dengan benar, itu baru tes pertama, Bapak Ibu ya. Terhadap Alkitab. Tes kedua adalah integritas. Hidupnya berpadanan nggak dengan dia punya perkataan. Tidak ada orang sempurna, betul sekali. Tapi ada nggak usaha menyelaraskan? Ada nggak kesadaran diri bahwa kalau dia nggak selaras, dia bersalah? Nah, itu yang penting. Ya, saudara, ada seorang ya, seorang hamba Tuhan yang hidup yang dari mulutnya keluar khotbah yang sangat bagus. Saya dengar dari seorang sharing begitu ya, dari mulutnya keluar khotbah yang sangat bagus, pengetahuannya sangat banyak. Tapi satu ketika dia sedang menolong hamba Tuhan itu pindah-pindahan rumah, tahu hamba Tuhan ini ngomong apa kepada dia, saudara sekalian? Kamu hanya membantu saya pindah-pindahan. Mana kamu tidak pernah kasih saya televisi yang besar? Saudara, kalimat apa itu? Itulah, itu tesnya ya. Orang tidak ada yang sempurna. Tetapi masa seorang yang mengkawal firman Tuhan berani mengatakan hal demikian? Apa hubungannya? Kecuali memang isi hatinya adalah materialisme, siang dan malam. Bahkan ketika seorang jemaat membantu, dia keluarkan kata-kata seperti itu. Dari buahnya, kamu mengenal pohonnya. Nggak ada orang sempurna, tapi anggur biar kecil tetap keluarnya anggur. Ya, buah ara biar kecil tetap keluarnya buah ara. Nah, itu intinya, saudara sekalian, Yesus katakan ya. Jadi, Yesus mengingatkan ya, ayat yang ke 21, ayat 20 ya. Jadi dari buahnya kamu mengenal mereka ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, sekali lagi, retorika memanggil Yesus Tuhan Tuhan bukanlah jaminan murid sejati. Ya, orang ini mengakui otoritas dan status Yesus. Yesus adalah Tuhan. Ya, mereka mengaku murid tapi tidak taat. Nah, ini sama seperti kambing di Matius 25 ayat 44 ya. Satu hal kita perhatikan di ayat 22, aktivitas rohani bukan jaminan. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat? Itu aktivitas rohani, mengusir setan, bernubuat dan juga mengadakan banyak mujizat. Bukan jaminan juga, Bapak Ibu ya. Semua itu bisa dipalsukan. Aktivitas karunia rohani atau karisma, dari situ kita ada kata karismata, saudara sekalian ya, tidak bisa menggantikan ketaatan. Wah, dia bisa menyembuhkan loh, tapi dia tamak harta. Ya itu poinnya, tamak hartanya, bukan bisa menyembuhkannya, saudara sekalian. Karena bukti seorang adalah murid Tuhan yang sejati, ketaatannya bukan karunianya. Memang dunia ini seringkali meninggikan karunia. Wah, hebat itu orang, bisa bernubuat. Wah, dia bisa menyembuhkan. Ya, dia bisa mengusir setan. Itu karunia. Itu bukan ukuran murid Yesus. Ukuran murid Yesus adalah obedience, ketaatan. Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kriteria murid sejati? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan tentu relasi dengan Yesus ya, mengenal dan dikenal. Sedangkan nabi-nabi palsu ini, Yesus berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kriteria murid sejati itu dua. Kalau kita simpulkan dari ayat-ayat ini. Apa saudara sekalian? Yang pertama, melakukan kehendak Bapa. Jadi nggak cuma ngomong, nggak cuma tahu, tapi lakukan. Yang kedua, memang dia punya relasi dengan Yesus. Mengenal dan dikenal. Ya. Jadi ini fondasi murid yang sejati, ya. Maksudnya dua dua tanda murid yang sejati ya. Dia punya relasi dengan Tuhan Yesus yang sangat erat dan dia taat. Nah, saudara sekalian, Yesus menutup khotbah di bukit dengan dua macam dasar, dua macam fondasi kehidupan. Setiap orang yang mendengar perkataanku yang melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu.
Ya, kemudian turun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, sebaliknya Yesus berkata, yang mendengar perkataannya dan tidak melakukannya sama dengan orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ada dua kelompok yang sama-sama mendengar firman. Sama-sama ya. Perbedaan utamanya apa? Yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Melakukan itu kata kunci dari seluruh ajaran Yesus di ayat 15 sampai 27. Perhatikan saudara sekalian ya. Dari ayat 15 sampai 27, ya 12 ayat terakhir, itu kata kuncinya adalah melakukan. Karena nabi palsu tidak melakukan kehendak Bapa, ya. Semua pendengar akan melewati ujian, yaitu badai kehidupan. Dikatakan, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin. Hujan, banjir, angin. Semua orang akan mendapat itu, ya. Tapi murid sejati ditunjukkan dengan apa? Dia melakukan firman Tuhan. Bukan soal pengakuan mulut, tapi ketaatan. Bukan sekedar aktivitas rohani, tapi relasi pribadi dengan Yesus. Bukan kesalehan luar, tapi transformasi batin. Memang hatinya diubah, ya. Kalau kita ringkas seluruh khotbah di bukit, itu kan Yesus bicara apa? Dari hati. Ya, janganlah kita itu berdoa supaya dilihat orang, tapi doa dari hati. Janganlah kita memberi supaya dipuji orang, tapi dari hati. Begitu ya. Janganlah kita berpuasa supaya dipuji orang, tapi supaya kita dilakukannya dari hati. Begitu kan? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu kan masalah hati, transformasi batin ya. Jadi bukan sekedar aktivitas rohani, tapi relasi dengan Yesus. Bukan cuma pengakuan mulut ya, seperti nabi palsu, tapi betul-betul ketaatan ya. Dan kita mendengarkan dan melakukan firman, saudara sekalian. Murid sejati memiliki fondasi yang tahan badai kehidupan dan akan berdampak kekal ya. Oleh sebab apa yang dia bangun, dia dibangun di atas Kristus batu karang, maka dia akan selama-lamanya hidup bersama dengan Kristus. Ayat 28, saudara sekalian, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa atau berotoritas, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jelas. Yesus berkata, aku berkata kepada kamu, ahli Taurat mengutip orang lain, ya, mengutip Alkitab. Yesus langsung ngomong, aku berkata kepada kamu, ya. Jadi otoritasnya beda. Saudara, apa kesimpulan dari semua ini? Di dalam ajaran Yesus ini kita diberikan pilihan. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Ada dua pohon, baik tidak baik, ya. Dan ada dua cara memanggil Tuhan, Tuhan, tulus dan tidak tulus. Dan ada dua macam fondasi, batu atau pasir, ya. Murid Kristus selalu dengan sadar memilih untuk melakukan kehendak Bapa dan mengenal Yesus secara pribadi. Ya, kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa dan orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dan dikenal oleh Tuhan Yesus. Bukan kepada kita Yesus berkata, "Aku tidak mengenal engkau," tapi kepada para nabi palsu. Tapi sebagai murid Yesus, mari kita ekspresikan, kita tunjukkan bahwa memang kita milik Dia, saudara sekalian, ya. Dan yang menjadi pegangan kita sebagai murid Kristus adalah otoritas uniknya, ya. Saudara, Kristus berbicara dengan otoritas ilahi langsung tanpa mengutip otoritas lain. Firman-Nya adalah fondasi kehidupan. Maka mari kita setelah mendengar firman, belajar firman, merespon dengan ketaatan total dan pengenalan pribadi kita akan Dia. Karena melalui firman Tuhanlah kita mengenal siapa Yesus. Oke, saudara yang terkasih, dan sampai di sini pembahasan Matius 7 dan ini menandai berakhirnya pembahasan kita dari rangkaian khotbah di bukit ya, Matius 5 sampai 7. Saya kembalikan kepada Pak Luis ya untuk sesi berikutnya.